Film diawali dengan memperlihatkan Brandon Beckett yang sedang melakukan perjalanan bersama rekannya Zero. Keduanya menaiki sebuah kapal menuju daratan Amerika untuk menerima misi berikutnya. Namun, perjalanan yang seharusnya berjalan tenang itu tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk ketika kapal mereka dibajak oleh sekelompok pria bersenjata. Suasana langsung berubah tegang. Brandon dan Zero ditodong senjata tanpa memiliki banyak ruang untuk bergerak. Hingga akhirnya Zero memberikan sebuah kode rahasia kepada Brandon. Sontak mereka langsung bergerak bersamaan dan menyerang balik para pembajak. Hingga aksi baku hantam pun tak terhindarkan. Di tengah kekacauan itu, sebuah perahu lain mendekati kapal mereka. Tanpa peringatan, para penumpang di atas perahu tersebut langsung menghujani kapal dengan tembakan membabi buta. Brandon berusaha membalas serangan, tetapi pandangannya terhalang sehingga sulit menemukan posisi musuh. Menyadari situasinya tidak menguntungkan, Brandon segera berpindah ke lokasi yang lebih strategis. Ia mengangkat senapan andalannya, mengatur nafas, lalu memusatkan seluruh konsentrasinya ke arah target. Dan dalam hitungan detik, sebuah tembakan akhirnya dilepaskan. Berkat ketajaman instingnya, Brandon berhasil mengenai targetnya. Meski berhasil menjatuhkan musuh, kondisi Brandon sebenarnya kurang begitu baik akibat luka yang ia dapatkan dari misi sebelumnya. Namun hal itu tidak menjadi masalah bagi Brandon. Dengan ketenangan dan insting seorang sniper berpengalaman, Brandon kembali membidik lawannya satu persatu dan berhasil melumpuhkan mereka. Sementara itu Zero juga terus memberikan perlawanan. Pada satu momen, ia melepaskan tembakan yang memicu percikan api hingga membuat kapal musuh terbakar hebat. Sayangnya tepat ketika pertempuran hampir berakhir, kondisi Brandon semakin memburuk. Kehabisan tenaga dan kehilangan banyak darah, ia tiba-tiba terjatuh dan hampir pingsan. Di saat yang sama, begitu Zero berusaha menghampirinya untuk memberikan bantuan, tiba-tiba sebuah helikopter datang tepat waktu dan segera mengevakuasi Brandon dan Zero dari sana. Beberapa hari kemudian, Zero terlihat sedang menjalani interogasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi di Costa Verde. Ia menjelaskan bahwa dirinya dan Brandon ditugaskan untuk menghentikan pengembangan senjata pemusnah massal di negara tersebut. Pria yang menginterogasinya kemudian memperkenalkan diri sebagai Devon Frost, seorang agen intelijen yang mendapat tugas untuk membongkar pasukan Grid, unit operasi rahasia tempat Brandon dan Zero bertugas. Frost lalu menjelaskan bahwa Grid selama ini merupakan kelompok operasi rahasia yang digunakan pemerintah Amerika untuk menjalankan misi-misi sensitif di berbagai negara. Secara resmi mereka tidak pernah diakui keberadaannya. Tugas mereka adalah menggulingkan rezim yang dianggap berbahaya tanpa melibatkan pemerintah Amerika secara langsung. Masalahnya, berbagai operasi yang dijalankan Grid telah menimbulkan banyak kekacauan dan korban jiwa. Karena itulah pemerintah memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Dengan nada tegas, Frost memberitahu bahwa pasukan Grid telah resmi dibubarkan. Tak berhenti sampai di situ, ia kemudian menanyakan keberadaan Brandon Beckett. Namun, Zero memilih bungkam. Ia sadar bahwa apapun yang terjadi, ia tidak boleh mengkhianati rekannya sendiri. Frost terus menekan dan mendesaknya untuk berbicara. Bahkan Zero diancam akan ditahan dengan tuduhan terorisme serta dianggap bertanggung jawab atas berbagai kekacauan yang terjadi selama operasi rahasia tersebut. Meski berada di bawah tekanan, Zero tetap teguh pada pendiriannya. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun mengenai keberadaan Brandon. Karena tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan, Zero akhirnya dibawa pergi ke lokasi lain. Kepalanya ditutup rapat agar ia tidak mengetahui kemana tujuan mereka. Setelah perjalanan cukup lama, kendaraan akhirnya berhenti. Penutup kepala Zero dibuka, dan saat itulah ia dibuat terkejut. Di hadapannya berdiri seorang sniper legendaris yang namanya sangat dihormati di dunia militer. Pria itu adalah Thomas Beckett. Hello, Zero.
Adegan kemudian berpindah ke Costa Verde, di mana presiden bernama Romano Diaz tampil di hadapan media internasional. Dengan penuh keyakinan, ia mengklaim memiliki bukti bahwa pasukan Grid telah memasuki wilayah negaranya secara ilegal dan membantu kelompok pemberontak melakukan serangkaian serangan terhadap pemerintah. Menurut Romano, tindakan tersebut telah menyebabkan kematian banyak tentara dan memicu kekacauan di berbagai wilayah Costa Verde. Karena itu, ia mengecam keras operasi yang dilakukan Brandon Beckett dan rekan-rekannya. Bahkan di depan dunia internasional, Diaz menegaskan bahwa dirinya tidak akan membiarkan anggota Grid lolos begitu saja. Pernyataan tersebut dengan cepat menyebar ke berbagai penjuru dunia. Banyak negara mulai mempertanyakan keterlibatan Amerika Serikat dalam urusan dalam negeri negara lain. Kritik demi kritik bermunculan, menuduh Amerika kembali mencampuri konflik yang bukan menjadi urusannya. Tentu saja, pemerintah Amerika langsung membantah tuduhan tersebut. Mereka menyangkal keterlibatan resmi dalam operasi di Costa Verde. Namun, bantahan itu justru memicu perdebatan yang semakin panas di tingkat internasional. Di sisi lain, tidak sedikit pihak yang mendukung tindakan Grid. Mereka beranggapan bahwa pasukan tersebut hanya berusaha menghentikan pemerintahan diktator yang selama ini menindas rakyatnya sendiri. Bagi sebagian orang, Brandon dan timnya bukanlah penjahat, melainkan seorang pahlawan. Namun pemerintah Costa Verde tidak mau menerima alasan itu. Mereka menilai campur tangan asing telah memperburuk situasi dan menyebabkan banyak korban jiwa. Alhasil karena posisinya semakin terdesak, pemerintah Amerika akhirnya memutuskan melepaskan seluruh keterkaitan dengan pasukan Grid begitu saja dan menetapkan Grid yang tadinya pasukan khusus berubah status menjadi teroris yang mengatasnamakan negara. Tak sampai di situ, status kewarganegaraan mereka dicabut dan seluruh anggota unit tersebut kini menjadi buronan yang diburu oleh banyak pihak. Sementara itu di lokasi lain, sebuah kelompok tentara bayaran sedang menerima misi baru. Kelompok ini dipimpin oleh Gillian Klager, mantan pasukan khusus yang terkenal kejam dan tidak memiliki belas kasihan terhadap targetnya. Pemerintah Costa Verde kemudian menyewa Gillian dan kelompoknya untuk memburu serta menghabisi Brandon beserta seluruh anggota Grid yang masih tersisa. Meskipun mengetahui bahwa Brandon adalah sniper legendaris yang sangat sulit dikalahkan, Gillian sama sekali tidak gentar. Terlebih lagi, Romano Diaz menawarkan bayaran yang sangat besar, jumlahnya bahkan berkali-kali lipat dari kontrak yang pernah ia terima. Di sisi lain, Brandon yang kini telah pulih dari luka-lukanya terlihat kembali berlatih untuk mengembalikan kemampuan tempurnya. Sambil berlatih, ia terus mencari informasi terbaru mengenai situasi di Costa Verde, terutama tentang rekan-rekannya yang hingga kini masih belum diketahui keberadaannya. Brandon khawatir mereka masih terjebak di sana dan sedang diburu oleh pemerintah Costa Verde. Saat sedang berbicara melalui alat komunikasi, Brandon tiba-tiba mendengar seseorang mendekati tempat persembunyiannya. Refleks, ia langsung mengambil senjata dan bersiap menghadapi ancaman. Namun ternyata yang datang bukanlah musuh, melainkan Zero yang membawa Devon Frost dan Thomas Beckett. Kedatangan mereka membuat Brandon cukup terkejut, terutama karena sudah lama ia tidak bertemu dengan ayahnya. Setelah saling menyapa, Frost langsung menyampaikan kabar buruk. Pemerintah Amerika telah mencabut status kewarganegaraan mereka dan secara resmi menganggap seluruh anggota Grid sebagai teroris. Mendengar hal itu, Brandon sontak marah. Setelah semua pengorbanan dan misi berbahaya yang mereka jalankan demi negara, kini mereka justru ditinggalkan dan dijadikan kambing hitam. Thomas berusaha menenangkan putranya dan menjelaskan bahwa pemerintah kemungkinan melakukan semua itu demi meredam tekanan politik yang sedang terjadi. Meski kecewa, Brandon sadar mereka tidak punya banyak pilihan. Menurutnya, satu-satunya jalan adalah membantu para pejuang Costa Verde menggulingkan kekuasaan Romano Diaz, sekaligus membersihkan nama mereka agar suatu hari bisa kembali pulang ke Amerika. Tak lama kemudian, Brandon menghubungi seorang pejuang bernama Zondi untuk mengetahui perkembangan terbaru. Zondi menjelaskan bahwa Diaz sedang menjalankan sebuah proyek rahasia di wilayah perbatasan. Saat ini kelompok pejuang masih mengumpulkan informasi sambil menunggu kedatangan Brandon dan timnya untuk bersama-sama menjatuhkan rezim Diaz. Namun Brandon mengatakan bahwa mereka belum bisa kembali ke Costa Verde dalam waktu dekat.
dikarenakan status mereka sebagai buronan internasional. Jika mereka bertindak gegabah, situasi bisa semakin kacau dan justru membahayakan banyak orang. Mendengar jawaban itu, Zondi tampak kecewa. Bagaimanapun juga, mereka sangat membutuhkan bantuan Brandon, terutama kemampuan snipernya. Meskipun demikian, Zondi tetap menantikan kedatangan Brandon di tempatnya. Di sisi lain, Angel yang merupakan salah satu pejuang kepercayaan Zondi kemudian mengabarkan bahwa pemilihan umum akan segera digelar. Jika mereka tidak segera bertindak, maka Romano Diaz hampir dipastikan akan kembali terpilih sebagai presiden. Demi membebaskan rakyat Costa Verde dari rezim diktator, Angel memilih tetap bertahan dan melanjutkan perjuangan bersama Zondi. Mendengar situasi yang semakin mendesak, Brandon dan Zero segera menyiapkan persenjataan untuk dikirim kepada kelompok pejuang. Meski sangat ingin turun langsung ke medan perang, Brandon terpaksa menahan diri dan hanya bisa membantu dari jauh. Tak lama kemudian, Zondi memimpin pasukannya menuju wilayah perbatasan untuk mengambil kiriman senjata tersebut. Ia meminta Angel dan seluruh anggota tim tetap waspada karena musuh yang mereka hadapi bukanlah lawan yang biasa. Namun di tengah perjalanan, pasukan bayaran pimpinan Gillian Klager tiba-tiba melancarkan serangan mendadak. Dengan perlengkapan tempur lengkap dan kemampuan yang jauh lebih unggul, mereka langsung menghantam markas para pejuang tanpa ampun. Zondi dan Angel berusaha memimpin perlawanan. Bersama para pejuang lainnya, mereka bertarung mati-matian menghadapi pasukan Gillian yang menggunakan perlengkapan tempur canggih dan perlindungan khusus. Meski memberikan perlawanan sengit, kekuatan mereka perlahan mulai terdesak. Di saat yang sama, Brandon dan Zero menerima kabar bahwa markas Zondi sedang diserang. Setelah melihat rekaman pertempuran yang terjadi, keduanya sadar bahwa mereka tidak bisa lagi tinggal diam. Cepat atau lambat, mereka harus kembali ke Costa Verde. Setelah pertempuran berakhir, hampir seluruh pasukan pejuang berhasil dilumpuhkan. Gillian sengaja menyisakan Zondi, Angel, dan Lorenzo dalam keadaan hidup. Ketiganya ditangkap dan dijadikan umpan untuk memancing Brandon keluar dari persembunyiannya. Gillian kemudian mengumumkan bahwa ketiga pemberontak tersebut akan dihukum mati oleh pemerintah Costa Verde atas tuduhan bekerja sama dengan kelompok teroris. Mendengar kabar itu, Brandon semakin cemas. Ia tahu waktu mereka semakin sedikit dan harus segera mencari cara untuk menyelamatkan ketiga pejuang tersebut. Di tengah situasi itu, Frost menjelaskan bahwa pasukan Gillian bukanlah tentara bayaran biasa. Mereka terdiri dari mantan anggota pasukan khusus dari berbagai negara yang siap melakukan apa saja selama bayaran mereka terpenuhi. Frost juga mengungkap fakta yang membuat Brandon terpukul. Serangan ke markas Zondi kemungkinan terjadi karena komunikasi yang dilakukan Brandon berhasil dilacak oleh musuh. Mendengar itu, Brandon merasa terpukul dan bersalah. Alih-alih larut dalam kesedihan, Brandon pun harus menebusnya dengan menyelamatkan Zondi secepatnya. Sementara itu di Costa Verde, Gillian menemui Presiden Romano Diaz dan melaporkan keberhasilan operasinya. Ia menunjukkan 3 tahanan yang berhasil ditangkap hidup-hidup. Melihat hal itu, Diaz tersenyum puas. Ia kemudian memerintahkan agar berita mengenai hukuman mati ketiga pasukan tersebut segera disebarkan ke seluruh negeri. Menurutnya, langkah tersebut akan memaksa Brandon Beckett dan rekan-rekannya kembali ke Costa Verde. Tidak lama setelah ditangkap,
Zondi bersama dua rekannya kembali menjalani interogasi. Gillian sengaja menekan mereka secara psikologis dengan ancaman hukuman mati. Para penculik terus mengatakan bahwa Brandon sudah tidak peduli kepada mereka dan tidak akan datang untuk menyelamatkan mereka. Menurut mereka, berharap pada Brandon hanya akan berakhir dengan kekecewaan. Tak sampai di situ, Gillian juga tak akan segan menghabisi nyawa keluarga mereka jika mereka tidak mau diajak bekerja sama. Sementara itu, di tengah persiapannya menuju Costa Verde, Brandon bertemu dengan Skylar, seorang hacker yang siap membantu membuka akses agar perjalanan Brandon lebih aman dan tidak terdeteksi. Namun si hacker sempat ragu melibatkan kelompoknya karena Brandon adalah orang Amerika yang namanya saat ini menjadi buron. Beruntung di tengah keraguan Skylar, Nova, keponakan Presiden Diaz, tiba-tiba muncul dan menjelaskan bahwa Brandon dan Zero merupakan teman lama yang pernah berjuang bersama mereka. Oh yeah, Skylar is my sister. Di sisi lain, Gillian terus menyiksa Zondi dan kedua rekannya dengan brutal hingga mereka kesulitan bernafas. Ia tidak akan berhenti sebelum mendapatkan informasi tentang kemampuan Brandon serta strategi apa yang dipersiapkan oleh Brandon saat ini. Sementara itu, Brandon, Zero, dan yang lainnya berkumpul di markas Nova untuk menyusun rencana penyelamatan Zondi dan timnya. Nova kemudian menjelaskan bahwa kondisi Costa Verde semakin memprihatinkan. Para pejabat hidup bergelimang kemewahan, sementara rakyat justru harus bertahan dalam kesulitan. Mereka kemudian mulai menyusun rencana penyelamatan dengan sangat hati-hati karena pemerintah Costa Verde dapat melacak keberadaan mereka kapan saja. Di tengah pembahasan itu, Skylar memperoleh informasi penting bahwa Zondi, Angel, dan Lorenzo akan segera dieksekusi di pusat kamp militer nasional. Mendengar kabar tersebut, Brandon pun greget ingin menyerang. Namun, Nova mengingatkan bahwa fasilitas militer itu merupakan salah satu tempat paling sulit ditembus di seluruh Costa Verde. Selain dijaga ketat, pasukan yang mereka miliki juga semakin sedikit sehingga serangan terbuka bisa berakhir menjadi bencana. Perdebatan pun tak terhindarkan. Zero tidak habis pikir mengapa Nova terlihat ragu menyelamatkan orang-orang yang selama ini berjuang bersama mereka. Nova kembali menegaskan bahwa kehilangan 3 orang jauh lebih baik daripada kehilangan seluruh pasukan pemberontak yang tersisa. Bagaimanapun juga perjuangan melawan rezim Diaz harus terus berlanjut. Brandon memahami alasan Nova. Meski begitu, ia tidak sanggup membiarkan Zondi dan yang lainnya menghadapi kematian sendirian. Apapun resikonya, ia tetap bertekad untuk menyelamatkan mereka. Sementara itu di dalam penjara militer, Diaz kembali menemui Zondi. Ia mencoba mempengaruhi pikirannya dengan mengatakan bahwa Brandon sudah melupakan mereka dan tidak akan pernah datang untuk menyelamatkan siapapun. Diaz juga mengklaim bahwa semua yang dilakukannya semata-mata demi membawa Costa Verde menuju masa depan yang lebih baik. Namun Zondi tidak begitu saja mempercayai ucapan tersebut. Untuk semakin menekan mental Zondi, Diaz memerintahkan Gillian bersiap melaksanakan eksekusi. Ketakutan mulai terlihat di wajah Zondi karena ia sadar kematian bisa datang kapan saja. Namun saat sebuah pistol diarahkan kepadanya, ternyata senjata itu tidak berisi peluru. Diaz sengaja mempermainkan mentalnya karena ia merasa Zondi masih bisa dimanfaatkan oleh pemerintah. Keesokan harinya, Zero berbicara empat mata dengan Nova. Ia masih penasaran mengapa Nova begitu menentang rencana penyelamatan tersebut. Dalam percakapan itu, Nova akhirnya mengungkap yang sebenarnya. Dulu ayahnya tewas akibat konflik yang melibatkan Yuki Mifune, anggota Grid yang dikenal dengan julukan Lady Death. Karena itulah perasaannya selalu bercampur aduk setiap kali bekerja sama dengan orang-orang yang pernah berada dalam tim yang sama dengan Yuki. Untuk itu Zero mencoba menenangkan Nova. Ia menjelaskan bahwa Yuki bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Bahkan beberapa kali Lady Death telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Brandon dan anggota tim lainnya.
Meski masih menyimpan rasa kehilangan, Nova mengakui bahwa dirinya tidak ingin terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Baginya masa depan Costa Verde jauh lebih penting daripada dendam pribadi. Selain itu, Nova juga percaya bahwa menggulingkan seorang pemimpin bukanlah solusi. Menurutnya yang harus diubah bukan hanya orang yang berkuasa, melainkan sistem yang memungkinkan kekuasaan disalahgunakan sejak awal. It's the system that must change. Sementara itu, Angel terus berusaha menguatkan Zondi agar tidak kehilangan harapan. Ia yakin Brandon tidak akan meninggalkan mereka begitu saja. Namun Zondi mulai berpikir lebih realistis. Setelah sekian lama berjuang tanpa hasil yang jelas, ia merasa lelah dan perlahan kehilangan keyakinannya. Menurutnya Brandon hanyalah seorang prajurit yang juga terikat oleh berbagai keadaan, sehingga tidak mungkin bisa datang untuk menyelamatkan mereka. Di sisi lain, Brandon masih sibuk mencari cara untuk membebaskan Zondi dan kawan-kawannya. Bersama timnya, ia mempelajari setiap informasi yang berhasil mereka kumpulkan mengenai pusat camp militer tempat para tahanan ditahan. Namun usaha itu harus hati-hati, dikarenakan pihak musuh juga memiliki tim hacker yang sangat handal. Sedikit saja mereka lengah, lokasi persembunyian mereka bisa langsung terlacak oleh pemerintah Costa Verde. Di saat Brandon memikirkan semuanya, Zero datang menghampirinya dan menanyakan apakah sudah menemukan cara untuk menyelamatkan para tahanan. Brandon mengakui bahwa operasi ini sangat beresiko. Menyerang camp militer secara langsung hampir mustahil dilakukan, karena tempat itu dijaga ketat dan dilengkapi berbagai sistem pertahanan canggih. That's what they expect us to do. Tak lama kemudian, Frost ikut bergabung dalam diskusi. Frost mengingatkan bahwa dulu Thomas Becket pernah menghadapi situasi yang sama. Karena itu ia menyarankan agar mereka tidak menyerang camp militer secara langsung, melainkan mencegat konvoi yang akan membawa Zondi, Angel, dan Lorenzo menuju lokasi eksekusi. Alhasil, berkat saran tersebut, Brandon melihat peluang yang sebelumnya tidak terfikirkan. Tanpa membuang waktu, ia segera mengumpulkan seluruh timnya untuk menjelaskan rencana baru mereka. That convoy. Nova langsung menyetujui rencana tersebut. Sementara itu, Skylar mendapat tugas untuk meretas sistem GPS kendaraan musuh agar konvoi dapat diarahkan ke lokasi yang sudah dipersiapkan oleh tim. The two of you really think you can take on the Iron Legion on your own? Brandon dan Zero kemudian menjelaskan pembagian tugas masing-masing anggota. Operasi ini tidak hanya bergantung pada mereka berdua, tetapi juga melibatkan seluruh tim. Saat rapat berlangsung, Skylar sempat memperhatikan seorang pria tua yang ikut duduk bersama mereka. Ia pun tampak ragu apakah orang tersebut bisa ikut dalam tim. Namun Skylar belum mengetahui bahwa pria yang sedang ia ragukan itu adalah Thomas Becket, sniper legendaris yang namanya begitu disegani di dunia militer. One shot, one kill. Mereka pun mulai membagi tugas dan menyiapkan seluruh perlengkapan tempur untuk menjalankan operasi penyelamatan. Sementara yang lain sibuk memeriksa senjata dan amunisi, Thomas Becket tampak menikmati momen tersebut. Setelah sekian lama meninggalkan medan perang, akhirnya ia kembali memegang senapan yang dulu menemaninya dalam berbagai misi berbahaya. Brandon sendiri merasa bangga bisa kembali bertempur bersama ayahnya. Baginya tidak ada sniper yang lebih hebat daripada Thomas Becket. Here's my dream team. Malam harinya Brandon dan Thomas duduk bersama sambil menikmati matahari terbenam. Di tengah suasana yang tenang itu, Brandon tidak menyangka mereka akan kembali bertarung bahu-membahu seperti ini. Thomas hanya tersenyum dan mengingatkan putranya agar selalu fokus serta tidak pernah takut menghadapi kematian. Meski berusaha terlihat tenang, jauh di dalam hatinya, Thomas tetap menyimpan kekhawatiran. Ia sadar ada kemungkinan dirinya tidak akan pernah bertemu lagi dengan putranya. I don't know that. Keesokan harinya seluruh tim mulai bersiap menjalankan operasi. Saat sedang memeriksa perlengkapan, Zero dihampiri seorang prajurit wanita yang pernah bekerja bersama mereka. Namun Zero meminta si prajurit itu tetap berada di markas hingga ia benar-benar kembali bersama para tawanan. Sementara itu konvoi pasukan Gillian sedang bergerak membawa Zondi, Angel, dan Lorenzo menuju lokasi eksekusi. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa Brandon telah menyiapkan penyergapan di sepanjang rute perjalanan.
Di markas, Skylar segera menjalankan program peretasannya untuk mencari kendaraan yang membawa para tahanan. Tak butuh waktu lama, ia berhasil menembus sistem GPS konvoi dan mulai mengendalikan arah pergerakan mereka. Gillian mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres ketika kendaraan di depan bergerak tidak sesuai jalur. Namun karena tidak menemukan ancaman, ia tetap memerintahkan seluruh konvoi untuk mengikuti kendaraan tersebut. Zero. You're the last vehicle. Di saat yang sama, Nova dan Skylar terus memberikan informasi kepada Brandon melalui alat komunikasi. Mereka memberitahu bahwa target sudah semakin dekat ke lokasi penyergapan. Mendengar hal tersebut, Brandon segera membagi tugas. Ia dan Thomas akan mengambil posisi sebagai sniper dari jarak jauh. Sementara Zero bertugas menyerang dari garis depan untuk mengacaukan formasi musuh. Taking the lead vehicle. Begitu target berada dalam jangkauan, Brandon dan Thomas langsung membidik sasaran masing-masing. Pada saat yang sama, Zero membuka serangan pertama. Tembakan mendadak itu membuat beberapa anak buah Gillian langsung tewas di tempat. Three, two, one. Menyadari mereka telah disergap, Gillian segera memerintahkan pasukannya untuk membalas serangan. Namun posisi Brandon dan Thomas masih belum diketahui, sehingga kedua sniper itu dapat menembak dengan leluasa dari tempat persembunyian mereka. Dengan pengalaman puluhan tahun yang dimiliki Thomas dan ketajaman Brandon, hampir setiap tembakan berhasil menemukan targetnya. Sementara itu Zero terus bergerak di garis depan memancing perhatian musuh agar mereka tidak menyadari posisi kedua sniper tersebut. Melihat anak buahnya terus berkurang, Gillian mulai frustasi. Karena tidak mampu menemukan posisi Brandon dan Thomas, ia akhirnya memerintahkan agar para tahanan dibawa keluar dari kendaraan. Di sisi lain, Angel melihat kesempatan untuk melawan. Meski kedua tangannya masih diborgol, ia berusaha sekuat tenaga melawan para penjaga. Dengan kemampuan bertarung yang dimilikinya, Angel berhasil merebut kendali situasi dan menjatuhkan beberapa anggota pasukan Gillian. Sementara itu, Zero mulai terdesak setelah dikepung oleh pasukan Gillian dari berbagai arah. Namun Brandon dan Thomas yang mengawasi dari kejauhan tidak tinggal diam. Keduanya segera memberikan bantuan tembakan yang akurat, menjatuhkan satu persatu musuh yang mencoba mendekati Zero. Di tengah pertempuran, Brandon melihat Zondi berhasil melarikan diri dari area konvoi. Ia langsung meminta Skylar melacak posisi Zondi agar mereka bisa memastikan keselamatannya. Meski banyak anak buahnya telah tumbang, Gillian tetap memerintahkan pasukannya untuk terus menyerang. Saat beberapa tentara bayaran mencoba mengejar Angel, Brandon tiba-tiba muncul dan menghadang mereka. Brandon bertarung mati-matian melawan musuh yang jauh lebih kuat dari perkiraannya. Ia sempat berhasil merebut senjata lawan, tetapi senjata itu sudah tidak memiliki peluru. Thomas yang melihat keadaan tersebut bersiap memberikan bantuan. Namun Brandon memintanya fokus mencari Zondi dan membiarkan dirinya menyelesaikan pertarungan itu sendiri. Di sisi lain, Gillian membawa Lorenzo ke sebuah pabrik terbengkalai untuk dieksekusi. Melihat kesempatan saat pengawalnya lengah, Lorenzo mencoba melawan. Sayangnya kemampuan bertarung Gillian jauh di atasnya. Alhasil, saat Lorenzo akan dieksekusi, tiba-tiba pertarungan sengit pun terjadi antara Zero dan Gillian. Keduanya saling baku hantam tanpa menggunakan senjata. Zero sempat mampu mengimbangi lawannya, tetapi pengalaman dan kekuatan Gillian membuat pertarungan perlahan berbalik. Saat Gillian hampir menghabisi Zero, Lorenzo yang masih memiliki sisa tenaga tiba-tiba ikut membantu.
Meskipun sempat kalah, setidaknya aksi itu memberi kesempatan bagi Zero untuk bangkit dan melawan Gillian yang sudah kehabisan tenaga. Dan alhasil, Gillian pun tumbang di sana. Sementara itu, Brandon masih terlibat pertarungan sengit dengan salah satu anggota elit pasukan Gillian. Setelah melalui pertarungan yang melelahkan, Brandon akhirnya menemukan celah dan berhasil menusukkan pisau ke leher lawannya. Saat kondisi musuhnya melemah, seketika Brandon menghabisinya dengan tembakan bertubi-tubi. Beberapa saat kemudian, Brandon mencoba menghubungi Nova untuk melaporkan perkembangan situasi. Namun komunikasi mereka tiba-tiba terputus. Karena tidak mendapat jawaban, Brandon memutuskan mencari Thomas secara langsung. Take it. Zero, you copy? Tak lama kemudian, ia menemukan ayahnya yang ternyata telah berhasil menemukan dan mengamankan Zondi. To our rally point. Brendan and your boys on you. Di saat yang sama, Zero membawa Angel dan Lorenzo menuju titik kumpul yang telah ditentukan. Mereka mengira Brandon, Thomas, dan Zondi sudah lebih dulu tiba di sana. Namun setelah sampai, tidak ada seorang pun yang terlihat. Frost kemudian mencoba menghubungi seluruh tim melalui saluran komunikasi. Sayangnya semua upaya itu gagal, sinyal mereka mendadak menghilang. Setelah diperiksa, sistem komunikasi yang digunakan tim ternyata berhasil diretas oleh pihak pemerintah Costa Verde. Tidak jauh dari lokasi pertempuran, Brandon dan Thomas mengikuti Zondi menuju titik evakuasi. Namun semakin lama, Brandon mulai merasa ada yang tidak beres. Alih-alih menuju titik kumpul yang telah disepakati, Zondi justru membawa mereka ke arah yang berbeda. Saat itulah Brandon sadar bahwa sesuatu yang paling ia takutkan ternyata benar-benar terjadi. Zondi yang telah ia yakini sebagai sahabat ternyata telah berkhianat. Brandon dan Thomas segera bersiap memberikan perlawanan, namun setelah melihat jumlah pasukan yang mengepung mereka dan amunisi yang hampir habis, Thomas menyadari bahwa peluang mereka untuk lolos sangat kecil. Menyadari bahwa tidak ada jalan keluar, Thomas meminta Brandon untuk tetap tenang dan memikirkan langkah yang terbaik. Ia kemudian mengatakan bahwa Brandon adalah kebanggaan terbesar dalam hidupnya dan meminta putranya untuk tidak pernah menyerah apapun yang terjadi. Tak lama sebuah tembakan tiba-tiba terdengar. Peluru melesat dan hanya menyerempet leher Diaz. Meski terkejut, Diaz segera memerintahkan anak buahnya untuk tidak membalas tembakan. Ia ingin Brandon dan Thomas ditangkap hidup-hidup. Tak lama kemudian, keduanya berhasil dilumpuhkan dan ditangkap oleh pasukan pemerintah Costa Verde. Beberapa waktu setelahnya, Brandon terlihat berada dalam kondisi mengenaskan. Ia dipenuhi amarah dan penyesalan. Setelah berjuang mati-matian menyelamatkan Zondi, ternyata orang yang ia selamatkan justru mengkhianatinya dan memilih berpihak kepada rezim Diaz. Meski demikian, Brandon belum menyerah. Di dalam hatinya ia bersumpah akan membalas semua yang telah terjadi dan bertekad menghancurkan siapapun yang bertanggung jawab atas penderitaan yang dialaminya. Dan dengan begitu, film pun selesai. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di alur film seru lainnya, and bye-bye.